Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rafiq Nawan Kurniawan. Siang ini saya mau membuat video lagi. Nah, ini untuk video ini saya mau menginseminasi buatan atau IB ayam kawin suntik. Nah, untuk yang mau saya kawin suntik ini adalah ayam Indio Gigante ya. Ini kenapa saya kawin suntik karena ini babonnya itu babon baru di kandang. Jadi kalau betina-betina ini saya campur itu nggak apa-apa. Cuma kalau jantannya yang ada di kandang itu saya masukkan sini, ini dihajar ini. Ini dihajar karena bukan koloninya dan karena dia emang jantan muda. Jadi dia belum maksimal untuk ngawin, jadi harus pakai inseminasi buatan karena ini babonnya baru nelur. Nanti eman-eman ya, atau telurnya itu nggak terbuahi kan sayang kalau gitu. Jadi kita mau inseminasi buatan ayam Indio Gigante ini babon tua ini, tapi alhamdulillah produksinya masih bagus. Nah, untuk babon-babon muda itu ini seperti ini. Babon muda jadi lebih terbarukan ya, dari segi postur, kemudian dari ada blendernya, dia udah simple. Ini kokok ini aslinya dia udah bertelur tadi, telurnya udah tak ambil, tapi dia karena masa bertelur kan dia suka seperti itu. Nah, ini babon-babon itu seperti ini, babon-babon baru Indio Gigante. Itu bobot minimal 3,5 kilo ya, ini 3,5 kilo sampai 4 kilo. Ini insya Allah satu ekor ini yang mau saya inseminasi buatan. Nanti kita lihat bagaimana caranya untuk inseminasi buatan. Mungkin teman-teman udah pada bisa, cuma saya mau sedikit berbagi juga. Nah, ini untuk saat ini saya mau inseminasi buatannya dengan cara sendiri ya, tidak ada yang menemani, karena kalau biasanya kalau inseminasi kan paling enggak untuk mempermudah itu 2 orang. Nah, ini mau saya buat sendiri. Mungkin teman-teman juga udah bisa, cuma bagi teman-teman yang belum bisa, insya Allah nanti kita lihat videonya. Nah, kita lanjut teman-teman. Nah, alat kemudian yang harus kita butuhkan untuk menginseminasi buatan yaitu ini ya, asal bebas saja. Ini yang satu adalah ini tempat untuk kita wadah sperma. Ini aslinya terlalu besar, mungkin yang lebih kecil nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma saya pakai ini karena adanya seperti ini dan saya asal ambil aja. Kemudian nanti ini untuk wadah sperma. Nah, yang kemudian ini teman-teman, ini adalah jarum suntik yang tidak pakai jarumnya ya, kita buang jarumnya. Aslinya ini bagusnya itu pakai pentil ya, kira-kira segini, biar apa ya, nanti kita masukkan di kloakanya ayam itu bisa lebih masuk gitu loh. Nah, ini alat wajib untuk apa ya, untuk inseminasi buatan ya. Nah, ini kita sterilkan dulu, jadi jangan asal kita pakai, tapi kita rebus dulu pakai air panas, kemudian kita celupkan di situ biar kuman-kumannya itu mati semua. Jadi kalau kita mau inseminasi agar insya Allah sukses, itu jangan asal insem aja, tapi diperhatikan seperti itu. Aslinya ada satu lagi cairan seperti NaCl, atau kalau misalkan teman-teman tahu itu di apa ya, dari infus dari rumah sakit itu. Nah, itu pakai itu untuk bukan memperbanyak, tapi untuk mencuerkan sperma. Kan sperma itu kan kental ya, termasuk sperma ayam pun sama aja, kental juga. Cuma kalau misalkan mau lebih diencerkan agar kita inseminasi ayam itu biar lebih banyak ayam betina yang bisa kita insem, itu lebih bagus juga pakai pakai NaCl. Cuma ini yang mau kita insem cuma 1, bisa ada 2 nanti. Jadi kita nggak perlu banyak pakai NaCl, cukup sperma murni aja. Jadi insya Allah cukup, karena kalau sperma yang dibutuhkan untuk ayam itu 0,01 saja cukup, sangat cukup itu. Jadi nggak usah banyak-banyak sperma ayam jantan untuk membuahi betina, itu sangat cukup sekali untuk 0,01.
sangat cukup, karena ketika betina itu sudah masa bertelur dan reproduksinya itu bagus, itu kita insem dengan sperma yang nggak terlalu banyak pun insya Allah tetap jadi, asalkan kriteria-kriteria seperti tadi, dari jantannya yang sehat, kemudian alat-alatnya steril, itu insya Allah akan fertil. Nah ini kita mau rebus dulu ya, mau kita celupkan di di air panas dulu. Bentar. Untuk sterilisasi kita cukupkan seperti ini aja teman-teman. Kita rebus agar ini aslinya kurang tapi nggak masalah. Ini kita rebus biar kuman-kumannya mati. Jadi seperti itu cara sterilisasi. Aslinya pakai untuk mempermudah aja seperti ini cukup. Jadi agar kuman-kuman tadi, bakteri-bakteri bisa mati dengan cara seperti ini. Udah cukup sepertinya. Setelah ini kita keringkan dulu, kita lap, kemudian kita proses langsung untuk pengambilan sperma dan kita masukkan ke lubang telur ayam betinanya. Ya, kita lanjutkan ya. Ini udah kita bersihkan tadi, udah kita lap juga, kemudian ini alat suntiknya juga udah kita lap. Nah, ini setelah ini kita langsung ambil ayam Indio Gigante yang ada di sana. Kemudian kita ambil dari spermanya seperti ini. Bentar. Jadi ini teman-teman ayam Indio Gigantenya. Nah, ayam Indio Gigante ini umurnya masih lumayan muda ya, jadi masih sekitar 8 bulan. Tapi kenapa kok kita insem? Nah, kalau mungkin beberapa orang bilang ya, kalau mau ngawinkan ayam itu usianya 1 tahun atau kalau mau diinsem. Nah, tapi beberapa dari teman-teman yang saya tuh ambil ilmu dari mereka itu sudah mulai dilatih dikeluarkan spermanya itu di umur 5 bulan teman-teman. Itu ayam apa aja bisa. Kalau yang teman saya itu kan peternak chopper ya. Peternak chopper itu dia pakai ayam Bangkok. Nah, cuma kalau misalkan kita pakai ayam Indio Gigante juga nggak masalah kan. Nah, seperti itu. Jadi ini kita mau menginseminasi ayam Indio Gigante. Jadi ini ya teman-teman, ayam Indio Gigante saya. Ini masih sekitar usia 8 bulan. Ini tetesan lokal. Dulu bapaknya tetesan impor, kemudian besar, terus jadi pacek. Nah, ini anakannya. Tapi bapaknya udah mati karena teman-teman tahu sendiri kalau impor itu agak susah ya. Nah, ini mau kita keluarkan spermanya seperti ini. Nah, pertama kita buat nyaman dulu ya ayamnya. Ayamnya kita buat nyaman dulu. Seperti apa? Bentar. Ayamnya kita buat nyaman dulu agar dia dikeluarkan spermanya lebih mudah. Nah, jadi untuk mengeluarkan sperma itu seperti ini kan ya. Kemudian diurut bagian sininya. Bagian apa? Ini, sini ya. Nah, bagian ini diurut seperti ini teman-teman. Diurut 3 kali, kemudian kita pencet di bagian bawah sini. Kita pencetkannya gini. Jadi diurut, kemudian dipencet sebentar. Semoga aja keluar spermanya, karena kemarin itu baru saya latihnya belum lama, jadi masih belajar ini. Semoga aja keluar ya. Ini biar buat bisa inseminasi buatan ayam itu. Jadi seperti ini. Ya, alhamdulillah keluar, tapi nggak terlalu banyak. Sebentar, biar saya masukkan dulu ayamnya ya.
jadi ini teman-teman, spermanya seperti ini. Nah seperti ini, sedikit karena masih tahap belajar, tapi ini sangat cukup ya. Ini sangat cukup untuk ini, kelihatan. Nah, sangat cukup ya ini. Walaupun sedikit karena kan kita cuma mau inseminasi 2 ayam ya. Insya Allah sangat cukup untuk insen. Nah, berikutnya kita langsung ambil aja di ini. Kita ambil 0,01 saja, sedikit saja, sedikit nggak apa-apa. Nah, segini aja udah cukup teman-teman untuk membuahi 1 ekor betina. Jadi kalau misalkan mau inseminasi itu 5 hari sekali nggak apa-apa. Jadi kita inseminasi misal sekarang hari Sabtu atau hari Senin aja. Nanti kemudian hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu nggak usah diinseminasi lagi. Nanti hari Sabtunya bisa kayak gitu. Tapi ya kalau misalkan teman-teman mau mantap lagi per 3 hari sekali itu bisa diinsem, insya Allah lebih bagus. Nah, kita ambil betinanya sebentar ya teman-teman. Nah, sebelum saya insem, pastikan betinanya dalam keadaan dia itu sedang bertelur. Jadi jangan menginseminasi ayam kalau dia itu belum produksi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menginseminasi ayam betina, itu usahakan ayam betinanya yang udah baru bertelur, proses bertelur. Nah, tandanya dia proses bertelur itu sininya tebel ya. Sininya tebel, kemudian dia kalau dirangsang, nah seperti ini. Nah, ini. Nah, dia itu menandakan dia itu dikawini mau. Dan kalau mau menginsem itu jangan terlalu memaksakan. Ketika ayamnya itu sudah belum pernah diinsem, itu dirangsang dulu, kemudian agar ayamnya itu terbiasa diinseminasi buatan seperti itu teman-teman. Ini caranya begini ya teman-teman. Nah, itu caranya kita pakai mulut. Kalau sendiri repotnya seperti itu. Jadi kita rangsang sendiri ayamnya, kemudian kita masukkan ke kloaka. Nah, kloakanya itu nanti di bagian kalau di sini kalau dari posisi saya di sebelah kanan. Tapi kalau di ayam itu di kirinya sini, di sebelah kiri. Jadi nanti menonjol sekali ya. Jadi seperti itu sebentar. Agak repot kalau sendiri, cuma kalau udah terbiasa insya Allah enak. Rangsang dulu ayamnya biar kloakanya keluar ya. Nah ini. Enggak. Nah, oke. Jadi seperti itu teman-teman untuk inseminasi buatan. Jadi kita gunakan mulut untuk memasukkan di lubangnya kloaka. Kemudian kita pegangi, terus kita ajukan kepala kita itu untuk agar ini bisa gitu. Jadi agak repot. Kemudian kalau saya sendiri setelah insem itu biasanya suka meludah itu sampai nanti sore itu meludah terus karena nggak tahu kenapa, bawaannya pengen meludah terus kayak gitu. Cuma nggak jijik, cuma sering meludah kayak gitu kalau setelah kita menginseminasi buatan. Nah itu untuk betina 1 ya, kita ambil betina yang satunya. Nah ini masih kita ambil pakai ini. Nah aslinya lebih bagus kita cuci dulu ini pakai air pakai saya lupa.
pakai NaCl. Cuma kalau misalkan ini pas saya kosong, jadi kita lap saja pakai ini, pakai apa namanya, pakai tisu di yang tadi tempat lubangnya itu, lubang kloakanya kita lap saja. Tisu yang baru ya, masih yang baru, jangan pakai tisu yang lama. Kemudian kita ambil lagi apa namanya, spermanya. Jadi kalau kita ambil jangan dipentokin seperti ini kemudian kita ambil sini. Jadi kira-kira ditarik dulu, terus kita ambil dikit spermanya agar kita lebih enak masukkannya ke kloakanya. Nah, jadi kita lebih mantap seret kayak gitu ya. Ini betina satunya, bentar. Ini satunya teman-teman, ini udah babon lama banget, udah sekitar hampir 3 tahun cuma masih produksi ternyata. Nah ini mari kita IB. Kenapa kita IB? Nah karena jantannya cuma 1, betinanya ada 5 dan yang baru itu 2. Ini sama yang tadi. Kalau dicampur pasti tarung kayak gitu. Nah ini ciri-ciri betina yang gagal, maksudnya dia kagol. Kalau di IB dia kloakanya nggak mau keluar. Kita nganu sebentar, kita apa namanya, kita umbar sebentar biar dia agak rileks dulu. Aslinya kalau dari ilmu IB, betina yang udah seperti ini jangan di IB karena dia kayak apa ya, kagol kayak gitu. Tapi karena kita harus IB, cara satu-satunya biar dia telurnya fertil dengan di IB, karena jantannya nggak bisa kawin duduk, belum bisa, jadi kita harus IB. Jadi kita biarkan dulu, ya sekitar semenit dulu, nanti setelah itu kita IB lagi. Memang saya pribadi itu udah lama sekali nggak ngibe pribadi kayak gini ya. Maksudnya dengan mulut kayak gini udah lama banget. Jadi ini masih hitungannya ya apa, mengulang kegiatan lama, karena dulu ada temen yang membantu untuk IB. Mak sekarang karena masih sekolah, dia masih SMK, jadi dia sekolah. Kalau dulu kan PPKM, jadi dia bisa bantu saya. Nah ini nggak bisa, jadi harus saya sendiri. Nah, masuk. Ya, jadi seperti itu teman-teman untuk IB. Ya. Jadi IB itu seperti itu kalau untuk sendiri ya. Ini kandang saya yang satunya jelek, agak jelek. Aduh, bentar. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau inseminasi buatan, saran saya berdua. 2 orang, yang satu megangi ayam, kemudian yang satunya langsung crut kayak gitu. Cuma kalau sendiri itu ya seperti itu tadi, harus pakai mulut, kemudian
di kayak gitu. Itu kalau orang yang agak jijian itu kan langsung ke pantat ayam ya, langsung ke apa namanya, langsung ke lubang kotoran ayam. Cuma kan itu untuk sebelahnya itu untuk lubang telur, jadi harus kita masukkannya di situ. Nah seperti itu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau belajar, diperhatikan dulu ayamnya, kemudian apa namanya, spermanya itu bagus atau enggak. Kalau tadi kan kental ya, bagus. Kemudian mau dikasih NaCl atau itu apa, infus, cairan infus juga enggak masalah, sesuai dengan kapasitas spermanya tadi. Nah buat teman-teman yang mau belajar di channel lain juga lebih bagus. Jadi jangan cuma belajar di satu sumber saja, belajar di beberapa sumber dulu, kemudian aplikasikan di ayam yang biasa ya. Kalau ini saya aplikasikan di ayam Indio Gigante karena yang saya insam ya Indio Gigante. Cuma kalau misalkan teman-teman mau belajar ya cari ayam layer dulu, yang paling mudah itu layer, ayam merah itu, ayam petelur merah. Ayam petelur merah itu sangat mudah sekali karena dia kan setiap hari bertelur, jadi dia dirangsang sedikit itu udah langsung dia jengking kayak gitu. Jadi lebih enak teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar pakai ayam layer, beli di pasar yang mungkin udah mau afkir tapi dia masih menelur, cuma nah itu kemudian teman-teman cari di pasar, atau kalau misalkan tetangganya punya ayam Bangkok atau yang lain, coba di eBay latihan itu. Latihan sendiri sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau misalkan sukses nelur, kemudian telurnya fertil lah, itu berarti teman-teman udah hitungannya udah sukses. Nggak usah ikut pelatihan di mana itu. Saya juga sama, saya juga pelatihannya juga cuma dari YouTube aja. Kemudian emang dulu saya diajari sama beberapa, ada satu orang itu beliau berjasa, itu Om Anggoro, itu saya yang ngajari IB, cuma dia ngajarinya 2 orang. Kalau saya aplikasikan dengan cara yang sendiri atau dengan cara yang itu pakai mulut, itu saya lihat di YouTube dan saya aplikasikan sendiri. Jadi kalau teman-teman mau pakai cara seperti saya dengan cara pakai mulut, itu harus belajar lebih atau nanti pelan-pelan. Tapi kalau misalkan langsung praktek dan insya Allah sukses, itu 2 orang. Itu insya Allah teman-teman nggak usah terlalu repot untuk tadi masukkan, dicari itu, karena emang benar-benar susah dipegang kemudian dicolokkan kayak gitu. Nah seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman kalau misalkan mau bertanya-tanya hal-hal yang lain tentang seputar ayam Indio Gigante, ayam model lain, Barrett's, kemudian ayam Bresse, nah itu mungkin teman-teman bisa kontak saya. Saya lebih aktifnya di Facebook teman-teman daripada di YouTube karena faktor gak bisa ngedit, kemudian jarang upload juga. Saya lebih seringnya di Facebook. Jadi itu aja, sekian dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.